media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa yang akan menimpanya. Ya, jadi dalam hadis ini dengan tegas dikatakan bahwa apapun motivasinya, ya, walaupun untuk kebaikan, harta yang diperoleh melalui jalan yang haram tetap kedudukannya dan penggunaannya haram. Voice of Islam. Nabi katakan dalam satu hadis, la yulbika rajulan wahidan khairaka minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, seandainya Allah memberikan hidayah pada seseorang lewat perantaraan dirimu, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Voice of Islam. Inilah Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Umar Abdullah dalam program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini kembali hadir di ruang dengar Anda rubrik cerpen. Cerita pendek, ya. Sebuah cerita sebenarnya fiksi, tapi insya Allah banyak memberikan pelajaran berharga buat kita. Dan kali ini cerita pendek yang akan saya bacakan berjudul Doa Sang Penghafal Al-Quran. Nah, beginilah ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Bismillah. Ya Fattah ya Halim. Bismillah. Ya Allah, ya Mannan ya Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Mannan ya Karim, ya Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengar Ibu Diman, Siti gembira sekali karena hari itu dia dinyatakan lulus tahfiz 30 juz Al-Quran sekaligus tafsirnya. Ibunya, Gede Syukure, juga sangat bergembira. Mereka bersujud syukur lama sekali. Bersimpuh di hadapan Sang Maha Kuasa, Dia Sang Pencipta alam raya seisinya. Langit penuh bintang, gunung dan samudra tunduk patuh dalam aturannya. Ya Ilahi Rabbi, ku bersyukur atas segala karunia yang Kau beri, yang tak terhitung luas nikmatnya. Ya Ilahi Rabbi, maafkanlah bila hamba tak sadar untuk bersyukur. Tetapkan hati hanya padamu, tak mungkin bila ku mengingkari. Tak mungkin ku mengingkari. Ibunya kemudian mengadakan syukuran yang sangat sederhana. Maklum, mereka keluarga fakir. Ayah Siti, Pak Jihad TKT, gugur dalam pengusiran perusahaan penambang emas dari Amerika di Kaligetih ketika Siti masih berumur 2 tahun. Bu Gede belum menikah lagi. Biaya hidup dirinya kemudian ditanggung oleh adik Bu Gede
yang tinggal di Kalibening, kota tetangga. Untuk makan dan pakaian masih cukup, walau sangat sederhana. Tapi untuk kontrakan rumah tiap bulan, nafkah dari adik Bu Gede tidak cukup. Kadang malah terlambat beberapa bulan. Beruntung pemilik kontrakan, yaitu Bu Apik Wonge, orangnya mengerti keadaan Bu Gede. Sering sewa kontrakan yang tidak bisa dibayar Bu Gede, dia jadikan sedekah untuk Bu Gede. Beruntung juga Bu Gede dan Siti jarang sakit, sehingga mereka jarang keluar duit untuk biaya kesehatan. Tapi Siti perlu pendidikan. Dulu ketika Siti berusia 1,5 tahun, ayahnya membelikan sebuah mushaf Al-Quran, buku ilmu tajwid, CD MP3 Murattal Al-Quran, dan 1 set tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir. Waktu itu keluarga Siti masih berkecukupan. Ayahnya dulu seorang pedagang buah. Sebelum berangkat mengusir perusahaan Amerika, ayahnya berpesan kepada ibunya agar kitab-kitab tersebut diberikan ke Siti, sedang CD Murattalnya agar diperdengarkan ke Siti setiap hari. Walau dia sendiri tidak lancar membaca Al-Quran, tapi ayah Siti ingin sekali anaknya mengerti isi Al-Quran. Syukur-syukur jika bisa menjadi penghafal dan ahli tafsirnya. Beberapa bulan setelah itu, ayah Siti syahid saat mengusir kumpeni asal Amerika itu. Pendengar yang budiman, untuk memenuhi cita-cita ayahnya, Bu Apik, sang pemilik kontrakan, menyarankan Bu Gede agar Siti belajar Al-Quran di pesantren Cinta Al-Quran yang biasa disingkat dengan PCA. Letaknya di Jembar Uripe, kampung sebelah. Di samping guru-gurunya penuh dedikasi, di PCA tidak perlu bayar biaya pendidikan. Untuk keperluan hidup, santri-santrinya membawa bahan-bahan dari rumah dan kebun mereka masing-masing, tergantung apa yang mereka punya. Yang punya sawah membawa beras, yang rumahnya di pinggir sungai membawa kangkung air, yang ternak ayam dan bebek membawa telur, dan Siti membawa kelinci. Ya, Siti dan ibunya beternak kelinci. Mereka mengambil sisa-sisa sayur di pasar kecamatan dekat rumahnya untuk makanan kelincinya. Tiap Jumat pagi, Siti membawa 5 kelinci hidup peliharaannya untuk dipotong dan disate. Nah, ba'da sholat Jumat, sate kelinci disantap rame-rame oleh para santri. Alhamdulillah. Nyam 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 nyam. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Dan itu sudah berlangsung selama 6 tahun sejak Siti masuk ke pesantren pada usia 7 tahun. Sejak ayahnya syahid, setiap hari Siti yang masih batita 2 tahun itu mendengarkan Al-Quran melalui CD MP3 Murattal pemberian ayahnya. Sambil bermain boneka buatan ibunya, Siti mendengarkan setiap surat berulang-ulang minimal 9 kali.
Tanpa sadar, Siti kecil hafal apa yang didengarkannya, walau pelafalannya masih ada yang kurang tepat. 4 tahun hal itu berlangsung setiap hari, dan sudah ratusan kali gelombang audio 114 surat Al-Quran masuk ke dalam telinga Siti kecil dan terekam kuat di otaknya. Siti pun sudah hafal 30 juz Al-Quran walau belum pernah membaca mushafnya sekalipun. Ketika umur 7 tahun, ibunya memberikan mushaf Al-Quran pemberian ayah Siti dan memasukkan Siti ke PCA dengan harapan hafalan Siti ditepatkan. Mulailah Siti belajar membaca mushaf Al-Quran dengan tajwid yang benar. Menginjak usia 9 tahun, Siti mulai belajar tafsir Al-Quran. Satu set kitab tafsir pemberian ayahnya sangat membantunya memahami isi Al-Quran. Dan kini Siti sudah menjadi remaja 13 tahun. Dia dinyatakan lulus oleh guru tajwid, guru tahfiz, dan guru tafsir di PCA Pesantren Cinta Al-Quran dan diberi ijazah, ijab sah, boleh mengajarkan ketiga ilmu tadi. Dan 5 kelinci kembali jadi santapan utama syukuran kelulusannya. Ibu-ibu sudah berkumpul, termasuk Bu Api, sang pemilik kontrakan. Bocah-bocah dibawa serta ibu mereka agar ikut mendengarkan kisah sukses sang penghafal Al-Quran dari kampung Kali Adem tersebut. Bu Gede mulai bercerita tentang wasiat berharga dari suaminya hingga menitipkan Siti belajar Al-Quran di PCA. Siti pun melanjutkan dengan kisah-kisah kesulitan dan kemudahan yang ia alami selama belajar Al-Quran. Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan memanjatkan doa tulus pada Allah untuk ibu dan ayahnya tercinta, juga untuk PCA yang telah mendidiknya. Sampai pada suatu pertanyaan yang membuatnya terdiam. Pertanyaan yang selama ini ia pendam dan tidak berani ia tanyakan ke para gurunya karena sungkan, yaitu siapa yang membangun PCA dan siapa yang memberi honor untuk para guru di PCA. Bu Api yang termasuk sesepuh di kampung Kali Adem pun akhirnya angkat bicara. Dia menceritakan bahwa yang membangun PCA adalah Haji Kroso Mampangate. Haji Kroso pula yang memberi honor kepada para guru di PCA. Para ibu yang sudah tua serempak mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda menyetujui. Sedang para ibu yang masih muda terlihat ingin tahu karena mereka juga baru pertama kali mendengar nama Haji Kroso Mampangate. Bu Api melanjutkan ceritanya bahwa
15 tahun yang lalu, 3 bulan sebelum Pak Kroso berangkat haji, dia mendengarkan kisah wakaf Umar bin Khattab dari seorang ulama saat dia ikut pengajian di Masjid Agung. Ulama yang bernama Ustadz Nyotong Ilmuni tersebut menceritakan bagaimana tanah Umar di Khaybar diwakafkan, ditahan pokok tanahnya dan disedekahkan manfaatnya untuk fakir miskin, anak yatim, kerabat, para tamu, teman-teman yang tidak kaya, jihad fisabilillah, dan untuk yang mengurus tanah Umar di Khaybar. Ustadz Nyoto menambahkan bahwa wakaflah yang dimaksud dengan sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir untuk pemiliknya walau pemiliknya meninggal dunia. Pahalanya bisa mengalir bertahun-tahun, bahkan bisa beratus tahun selama dari benda yang diwakafkan tersebut tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wejangan itulah yang mendorong Pak Kroso segera mendirikan sebuah bangunan di kampung sebelah. Kita semua tidak tahu untuk apa Pak Kroso yang mau berangkat haji itu membuat bangunan yang mirip pesantren. Ada ruang belajarnya, ada pondokan untuk santri dan gurunya. Kami hanya bisa menduga-duga, karena setiap kali ditanya, Pak Kroso hanya bilang buat simpanannya. Sebenarnya kami kaget, karena kami yakin Pak Kroso tidak akan punya istri yang disimpan-simpan. Pak Kroso sudah punya istri 3 orang. Semuanya diberi rumah sendiri-sendiri. Pak Kroso juga punya rumah lain lagi yang dijadikannya sebagai kantor perkebunannya. Usai tahan Quraisy di selatan dengan perjanjian Hudaibiyah, pasukan Islam bersiap hadapi Yahudi Khaybar di utara. Berangkat di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, dipimpin langsung Rasulullah. Ali diserahi bendera, benteng demi benteng ditaklukkan. Khaybar pun jadi bagian negara Islam. Safiyah putri Yahudi masuk Islam dan diperistri Nabi. Ladang gandum dan kebun kurma Khaybar pun dibagi. Al-Haq tiba untuk fakir miskin, anak yatim dan negara. Dikerjakan Yahudi dengan akad musako untuk dipelihara. Lembah Asyik Nanatan dibagi 1.800 bagian untuk yang ikut ke Hudaibiyah dan Khaybar sebagai pasukan. Wakaf pertama wakaf Umar bin Khattab, wakafkan hartanya yang begitu berharga, dan pokoknya sedekahkan manfaatnya. 80 sahabat di Madinah ikuti jejaknya. Wakaf adalah sedekah jariyah, mengalir pahala walau pemiliknya meninggal dunia. Infakkan harta yang sangat disayanginya, kebaikan untuknya, solusi krisis yang menimpa kaumnya. Di lembah Asyik Umar bin Khattab mendapat jatah sebuah harta yang begitu berharga baginya. Bertanya dia ke nabinya, apa yang harus dia perbuat dengan tanahnya. Rasulullah bersabda, wakafkan
pokoknya dan sedekahkan manfaatnya. Umar pun menjadikan tanahnya sebagai wakaf. Pokoknya tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Sedang manfaatnya disedekahkan untuk fakir, miskin, budak, dan perang fisabilillah. Juga untuk kerabat, tamu, teman yang tak kaya, dan yang mengurus tanahnya. Wakaf pertama, wakaf Umar bin Khattab. Wakafkan hartanya yang begitu berharga, dan pokoknya sedekahkan manfaatnya. 80 sahabat di Madinah ikuti jejaknya. Wakaf adalah sedekah jariah, mengalir pahala walau pemiliknya meninggal dunia. Infakkan harta yang sangat disayanginya, kebaikan untuknya, solusi krisis yang menimpa kaumnya. Bu Api tambah bersemangat bercerita. Kami baru tahu 2 hari menjelang keberangkatan Pak Kroso naik haji. Dia mengumumkan bahwa dia mendirikan bangunan mirip pesantren itu memang untuk dijadikan pesantren cinta Al-Quran yang ia jadikan wakaf buat simpanan pahala sedekah dirinya, baik ketika ia masih hidup maupun ketika ia nanti meninggal dunia. Jadi bukan untuk istri simpanan. Kisah Bu Api. Terlihat nenek-nenek yang ikut hadir tertawa terkekeh-kekeh. Dan untuk membiayai guru-guru dan sarana pesantren, Pak Kroso mewakafkan kebun cengkeh dan kebun jahenya yang ada di Kali Putih. Nah, manfaat wakaf itulah yang kita rasakan sampai sekarang. Jelas pemilik kontrakan 20 pintu itu. Pendengar yang budiman, tak terasa air mata Siti berlinang. Begitu pula para ibu dan anak-anak yang mulai mengerti pembicaraan. Tanpa sadar, Siti menanyakan di mana keberadaan Pak Kroso sekarang, karena ia belum pernah sekalipun bertemu. Bu Api menyampaikan bahwa Pak Kroso sudah meninggal 5 tahun setelah didirikan pesantren tersebut. Para hadirin yang masih muda terperanjat dan segera terucap untaian doa untuk Pak Kroso. Dan yang paling lama memanjatkan doa adalah Siti, sang penghafal Al-Quran. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang gemilang, dan berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang. Jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. Oh Allah, bless us with Al-Quran. Make it our leader, our light, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. Almighty love Allah. Do Al-Quran as our reading all night and all day. All night and all day. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura
Demikian tadi pendengar yang budiman, cerpen cerita pendek yang berjudul Doa Sang Penghafal Al-Quran. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari cerita tadi tentang wakaf. Bagaimana kehebatan wakaf, sebuah sedekah yang mengalir pahalanya itu, baik orang itu masih hidup maupun sudah wafat, sudah meninggal dunia. Selama manfaat dari harta yang diwakafkan tadi masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita juga mendapat pelajaran bagaimana sang penghafal Al-Quran ini bisa menghafal Al-Quran melalui pendengarannya ketika dia masih batita dan balita, dan ditepatkan bacaannya setelah dia mulai belajar membaca mushaf Al-Quran dan disempurnakan dengan belajar tafsirnya, sehingga betul-betul dia mentadabburi Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mudah-mudahan senyampang mempelajari Al-Quran juga menerapkan Al-Quran. Kritik, saran, masukan, pertanyaan silakan SMS ke 0896 937 23456. Saya ulangi ya, SMS ke 0896 937 23456 atau email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau bisa juga kirim surat ke radio kesayangan Anda ini. Oke, demikian pendengar yang budiman, cerpen yang berjudul Doa Sang Penghafal Al-Quran. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, Davi Erlangga sebagai penata suara dan lagunya, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.